Bab 656, Krisis Keluarga Eason. Sejak Regina kembali, dia akan bertanya padanya tentang beberapa hal yang berguna baginya setiap kali dia bertemu dengannya. Seolah dia memperlakukan Regina sebagai alat yang bisa dieksploitasi. "Jenderal, aku sudah mendengar tentang semuanya. Selamat karena akhirnya bisa bersama dengan Nora." Regina menyeringai dan mengangkat cangkir kopinya pada Sean. Hanya saja senyumnya memendam jejak kepahitan. Sean mengangguk kecil dan menghela napas dalam hatinya. Meskipun dia bodoh dalam masalah hubungan, bukan berarti dia tidak bisa mengatakan bahwa Regina menyukai dirinya. Selanjutnya, pada malam ketika Sean diusir dari keluarga Perkins, Regina bergegas ke apartemennya dan mengakui perasaan yang sebenarnya. Kata-kata dan tindakannya nyaris tidak menyembunyikan cinta dan kekagumannya pada Sean. Sean tidak bodoh. Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui hal itu? Hanya saja hatinya selalu milik Nora, yang sejak awal sudah merawatnya. "Terima kasih," ucap Sean pelan. "Tubuhmu sudah pulih. Apakah kamu pernah berpikir tentang kapan kamu akan kembali? Aku percaya kalau aku bisa membantumu di beberapa bidang," ucap Regina setelah beberapa saat terdiam. Jemari Sean mengetuk lembut cangkir kopinya sambil serius memikirkan tawarannya. Dia pasti akan kembali. Bukan caranya untuk tidak membalas dendam. Odom telah menyakitinya dengan sangat kejam dan bahkan membunuh banyak rekannya. Dia tidak bisa mengabaikannya, dan tidak ada yang bisa menoleransi hal-hal seperti itu. Darah harus dibayar dengan darah. "Setelah menyelesaikan masalah di kota Riverfall, aku akan mengurus masalah ini secara pribadi. Kamu bisa kembali dan membantuku menjadi informanku saat aku mengambil kembali barang-barang yang menjadi hakku." Sean dengan serius berkata sambil melirik Regina dan memindahkan cangkir kopinya. "Baiklah." Demikian pula dengan Regina yang dengan serius menganggukkan kepalanya. Jika Sean kembali, dia bersedia bergabung dengan pasukan lagi. Sama halnya dengan banyak orang yang mengundurkan diri dalam 2 tahun terakhir. Mereka akan kembali ke pasukan tanpa ragu jika mendengar Sean kembali. "Sebenarnya, aku sudah mengajakmu keluar hari ini untuk berpamitan. Aku ingin bepergian dan bersantai." Regina terdiam sesaat sebelum tertawa secara tiba-tiba. "Baiklah." Sean mengangguk sebagai balasannya. "Jenderal, apakah kamu memiliki pesan? Apa kamu punya instruksi untukku?" Regina menatap pria di depannya, yang telah dia cintai selama bertahun-tahun. Hatinya menderita tidak tertahankan. "Tetap aman." Bibir Sean bergerak tanpa suara sebelum akhirnya dia mengucapkan 2 kata itu. "Oke." Regina perlahan berdiri saat matanya berkaca-kaca. Sean dan Nora sudah bersama. Nora bahkan sudah memutuskan semua hubungan dengan keluarga Perkins untuk bersama Sean. Regina tidak pernah menyangka kalau pria yang dia cintai selama bertahun-tahun ternyata menjadi tunangan sahabatnya. Dia tidak bisa menerimanya tapi tidak punya pilihan lain. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah berharap mereka bahagia secara diam-diam dan pergi dengan sukarela. Sean tidak melihat Regina pergi. Dia duduk di kursinya selama 5 menit. Dia hanya mengambil cangkir kopinya dan meneguk kopi itu dalam sekali teguk ketika cangkir itu telah dingin sepenuhnya. "Setelah keluarga Eason, giliranmu, Odom. Nikmati saat-saat terakhir kedamaianmu," gumam Sean pada dirinya sendiri sambil keluar dari kafe dan melihat ke arah barat laut. Pada saat yang sama, wajah Lucas murung di dalam kantor pimpinan perusahaan keluarga Eason. Dia memelototi setumpuk dokumen di depannya seperti hendak membunuh seseorang. Prosedurnya telah berjalan dengan lancar, tetapi tiba-tiba terhenti seolah-olah seseorang telah menginjak rem.
banyak prosedur dihentikan dan banyak dokumen ditolak. Sebelum pembangunan dimulai, dia harus menyelesaikan beberapa prosedur hukum. Namun, semuanya terhenti karena berbagai alasan. Wash! Lukas tiba-tiba mengambil sekumpulan dokumen di depannya dan melemparkannya dengan kasar ke lantai. Bajingan! Apakah kita tidak memberi mereka cukup uang? Apakah nafsu makan mereka benar-benar begitu besar? Atau mereka berani mengabaikan perintah Tuan York? Apakah grup Acton menemukan pendukung kuat lainnya? Lukas meletakkan tangannya di atas meja dan berteriak pada asistennya. Asisten itu gemetar ketakutan dan tidak berani berbicara. Lukas tidak bodoh. Sekilas dia bisa tahu bahwa semua departemen terkait sengaja mempersulit mereka. Sebelum itu terjadi, Wesley telah memberikan beberapa kata untuk mereka. Itulah sebabnya prosesnya berjalan begitu lancar pada awalnya. Namun, bahkan setelah Wesley menyogok toko untuk mereka, masalah masih muncul dalam persidangan. Apa artinya? Itu berarti orang yang kuat dan misterius akan melawan mereka. Tidak hanya itu, orang itu bahkan lebih kuat dari Wesley. Lukas mengendalikan amarahnya yang penuh gejolak dan menelpon Wesley. Tuan York, aku mengalami beberapa masalah di pihakku. Lukas tidak bertele-tele dan langsung ke intinya. Dia sudah terlalu sering dibantu oleh Wesley, dan itu sudah menjadi kebiasaannya. Kebiasaan akan menyebabkan sikap orang berubah. Setelah dibantu oleh Wesley berkali-kali, Lukas merasa berhak atas bantuannya. Aku harus segera meninggalkan kota Riverfall untuk melaksanakan tugasku di tempat lain. Jika ada sesuatu yang ingin kamu katakan pada aku, katakan sekarang. Setelah bungkam selama 2 detik, Wesley berinisiatif untuk berbicara dengan Lukas. Lukas membeku dan buru-buru menjelaskan situasi kepadanya. Aku akan menanyakan masalah itu. Jawab Wesley asal-asalan sambil mengangguk. Sedikit yang Lukas tahu, Wesley bukan lagi pendukung keluarga Eason dan tidak akan lagi melindungi mereka. Sebaliknya, dia bahkan sudah menjadi bawahan Sean. Lukas, mengabaikan yang lainnya, kita masih bisa dianggap kerabat. Aku ingin memberimu nasihat. Kata Wesley tiba-tiba, tepat sebelum dia akan menutup telepon. Saran apa? Lukas mengerutkan alisnya. Kemasi barang-barangmu dan tinggalkan kota Riverfall bersama keluargamu. Pergilah ke kota lain untuk mengembangkan bisnismu. Wesley terdengar sangat serius dan tidak tampak bercanda. Bab 657, Ketenangan. Ketika Lukas mendengar kata-kata itu, dia membeku karena terkejut. Apa yang kamu katakan? Mata Lukas membelalak heran. Aku hanya akan mengatakannya sekali. Kalau kamu memahaminya, pertimbangkan saranku. Kalau tidak, lupakan saja. Wesley tidak mau repot-repot mengulangi kata-katanya. Setelah itu, dia menutup panggilannya. Dia sudah memilih menjadi pengikut Sean. Konsekuensinya, musuh Sean adalah musuhnya juga. Perkataannya kepada Lukas itu menandakan berakhirnya kebaikannya. Jika mereka bertemu satu sama lain lagi, mereka akan berada di ujung yang berlawanan. Saat suara bip merambat melalui panggilan itu, Lukas merasa sangat bingung. Apa maksud Wesley barusan? Mengapa dia meminta keluarga Eason meninggalkan kota Riverfall? Apakah akan terjadi pergolakan besar? Dia bertanya-tanya. Lukas sangat memahami kepribadian Wesley. Pria itu jarang bercanda. Jadi, apa sebenarnya maksud Wesley? Ayah, ada apa sebenarnya? Hawk buru-buru bertanya ketika menyadari ada yang salah dengan ekspresi Lukas. Tuan York mau kita meninggalkan kota Riverfall.
Lukas berkata setelah jeda sejenak. Dia tidak menyembunyikan kebenaran itu dari Hawk. Meninggalkan apa? Mengapa kita harus meninggalkan kota Riverfall? Hawk membeku sebelum mengomel. Dia dibesarkan di kota Riverfall dan mendapatkan banyak teman, jadi dia cukup terkenal di antara keturunan keluarga kaya. Jika dia meninggalkan kota Riverfall, dia akan kehilangan semua yang dimilikinya. Selain itu, keluarga Eason memiliki banyak industri di kota Riverfall dan baru saja memenangkan 2 bidang tanah dalam pelelangan. Bagaimana mereka bisa pergi begitu saja? Aku tidak tahu, tapi aku tidak akan pergi. Sebagian besar properti inti kita berada di kota Riverfall. Kenapa aku harus pergi? Lukas menyipitkan matanya dengan dingin. Begitu mereka meninggalkan kota Riverfall, properti mereka saat ini harus dijual atau dilelang, dan mereka pasti akan kehilangan banyak uang karena itu. Selain itu, tidak akan mudah bagi mereka untuk memulai dari awal jika mereka pindah ke kota lain. Lukas telah menghabiskan banyak uang, energi, dan waktu selama bertahun-tahun untuk mengumpulkan kekayaan dan koneksi yang dimiliki keluarga Eason sekarang. Jika mereka meninggalkan kota Riverfall, dia harus memulai dari awal. Walaupun dia dipukul sampai mati pun, dia tidak akan mau melakukannya. Jadi, Lukas bahkan tidak mempertimbangkan untuk mengindahkan nasihat Wesley. Ayah, apa maksud Tuan York? Apakah grup Acton menawarinya beberapa keuntungan untuk membelot dan berbalik melawan kita? Semakin Hawk memikirkannya, semakin dia percaya bahwa hal itu mungkin terjadi. Itu tidak akan terjadi. Aku tahu kepribadian Wesley. Kami sudah berkenalan selama bertahun-tahun, dan dia tidak pernah mengambil keuntungan dari kita. Mengapa dia mau menerima suap dari grup Acton? Kamu terlalu banyak berpikir. Lukas melambaikan tangan sebagai penolakan. Dia menolak untuk percaya bahwa Wesley akan bersekongkol dengan grup Acton. Tidak ada alasan baginya untuk melakukan hal itu. Selain itu, mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berinteraksi atau bahkan terlibat satu sama lain. Lalu, kenapa dia meminta kita pergi? Hawk menggaruk kepalanya, dan nadanya tidak senang. Itu mungkin karena dia marah sebab kita tidak merawat Nyonya York dengan baik. Jadi, dia sengaja mengatakan itu. Lukas menyipitkan matanya saat sirat kemarahan muncul di matanya. Keluarga kita tidak berhutang apapun padanya. Penghinaan di mata Hawk semakin dalam saat mendengarnya. Itu tidak masalah. Tidak apa-apa, meskipun dia menolak untuk membantu kita. Apakah dia pikir keluarga Eason tidak akan bisa bertahan tanpa bantuannya? Lanjutkan prosesnya seperti biasa. Aku akan mengatur hal yang diperlukan. Lukas memberi isyarat dengan tangan sebelum dia mengangkat teleponnya dan membuat sebuah panggilan. Aku mengerti. Jawab Hawk dan meninggalkan kantor. Ada kejadian yang tidak biasa di kota Riverfall selama 2 hari terakhir. Penampilan Sean yang berkuasa dan akuisisi keluarga Eason atas 2 bidang tanah menyebabkan kehebohan di industri bisnis. Persaingan agresif Sean dan keluarga Eason di hari pelelangan telah disaksikan banyak orang. Jadi, meski tidak banyak orang yang menyadari konflik antara Sean dan keluarga Eason, mereka bisa memprediksi akan terjadi sesuatu di antara keduanya. Mereka hanya tidak mengerti mengapa semuanya begitu damai dan tenang. Sean dan keluarga Eason telah mengirim bawahan mereka masing-masing untuk menangani proses mengenai 3 bidang tanah yang mereka peroleh itu. Mereka tidak bermusuhan atau berinteraksi satu sama lain, yang membingungkan banyak orang. Sean sangat riang dan santai beberapa hari ini. Dia menyerahkan semua masalah di tangan Theo dan yang lainnya. Dia hanya harus mengubah rencananya sedikit sesuai dengan tindakan keluarga Eason. Sisa waktunya dihabiskan untuk menemani Nora berbelanja dan makan makanan lezat. Dulu,
keinginan terbesar Nora adalah Sean berdiri dan pergi berbelanja dengannya. Sekarang, semua keinginannya akhirnya menjadi kenyataan. Bab 658, Memperjuangkan Kemuliaan. Nora yang sekarang merasa senang, puas, dan bahagia. May dan suaminya dengan enggan menerima keadaan itu saat melihat betapa bahagianya Sean dan Nora bersama. Meskipun mereka masih belum tahu apa yang telah Sean lakukan untuk mendapatkan begitu banyak uang, mereka hanya bisa menerimanya dengan gembira. Nora dan Sean tiba di distrik bisnis di kota Riverfall. Toko-toko berjajar di jalanan, dan banyak merek terkenal menjual barang-barang mewah mereka di sana. Sean membawa Nora untuk berbelanja dan melihat-lihat berbagai toko. Mereka adalah pasangan yang sempurna dan menarik banyak perhatian. Bagaimanapun, satunya adalah pria tampan sementara yang lain adalah wanita cantik. Singkatnya, lebih banyak orang yang memperhatikan Nora. Meskipun Sean tampak sangat jantan dan memiliki fitur bagus, kebanyakan pria tidak peduli padanya. Mereka hanya melihat wanita cantik. Singkatnya, lebih banyak orang yang memperhatikan Nora. Meskipun Sean tampak sangat jantan dan memiliki fitur bagus, kebanyakan pria tidak peduli padanya. Mereka hanya melihat wanita cantik. Lalu, terlepas dari bagaimana penampilannya, pria lain hanya akan merasa sangat sayang bahwa gadis cantik seperti Nora berakhir bersamanya. Sean tentu saja tidak memedulikan mereka. Semua perhatiannya terpaku pada Nora. Dia akan menggesek kartunya dan membeli apapun yang menarik perhatian Nora tanpa ragu. Kemakmuran dan kesiapannya untuk membelanjakan uangnya lebih banyak menarik perhatian. Banyak pria yang iri padanya, sementara banyak wanita yang iri pada Nora. Sekali lagi, Nora merasa seperti sedang bermimpi. Bahkan sebelum Sean masuk ke keluarga Perkins dulu, Nora tidak bisa memiliki barang-barang seperti itu dengan mudah. Ayahnya ceroboh dengan perkataannya dan tidak tahu bagaimana menjilat Nyonya Perkins. Jadi, keluarga mereka dikucilkan oleh anggota keluarga Perkins yang lain, dan mereka tidak bisa mendapatkan bagian dari perusahaan. Akibatnya, kondisi kehidupan mereka tidak sebaik itu. Setelah Sean datang, keluarga Perkins semakin menindas mereka, yang hanya memperburuk situasi. Karena itu, selama ini dia hanya bisa melihat barang-barang mewah itu, bukan memilikinya. Namun sekarang, Sean akan membeli apapun yang membuatnya tertarik, meski dia hanya melihatnya 2 kali. Hal itu membuat Nora merasa sedang bermimpi. Jangan menghabiskan uang begitu saja. Ini namanya pemborosan. Lagi pula, aku tidak menyukainya. Nora memberitahu Sean dengan serius. Dia tidak tampak bercanda. Ini? Sean menggaruk kepalanya dan tidak tahu harus berbuat apa. Meskipun dia telah memimpin banyak pasukan militer sebelumnya, ini adalah pertama kalinya dia memiliki hubungan romantis. Jadi, dia tidak memiliki pengalaman yang berurusan dengan hal-hal seperti itu. Menurutnya, jika dia menyukai seseorang, dia harus memperlakukan orang itu dengan baik. Melakukan dengan memberi orang itu hadiah apapun yang dia suka. Itu adalah cara sederhana dan langsung untuk menunjukkan cintanya. Sean benar-benar tidak tahu apakah cara itu benar. Kalau begitu, aku tidak akan membelinya. Sean bertanya dengan ragu-ragu setelah bungkam selama beberapa saat. Dia membawa banyak tas belanja yang sangat indah di tangannya. Sean, aku sudah lama ingin membicarakan ini denganmu. Kalau kamu memiliki uang cadangan, aku lebih suka kamu menginvestasikannya dalam beberapa proyek daripada menghabiskannya dengan ceroboh. Walaupun kamu memiliki banyak uang, akan tiba saatnya kamu telah menghabiskan seluruh tabunganmu kalau kamu terus seperti itu. Nora menatap Sean. Ini adalah pertama kalinya, dalam beberapa hari, dia mencegahnya seperti itu. Menghabiskan semua tabunganku. Itu berarti aku masih belum punya cukup uang.
Kalau aku punya cukup uang, tidak mungkin aku bisa menghabiskannya. Jawab Sean dengan serius setelah merenungkan kata-kata Nora selama beberapa saat. Kamu! Nora marah sekaligus merasa lucu. Sean hanyalah seorang pensiunan tentara. Berapa banyak yang bisa dia dapatkan? Dia bertanya-tanya. Dia sudah merasa sulit mempercayai fakta bahwa dia bisa membayar begitu banyak uang untuk membeli rumah dan mobil. Jangan mencari alasan. Apapun masalahnya, kuharap kamu bisa menemukan beberapa hal yang tepat untuk dilakukan. Keluarga Perkins mungkin memandang rendah kita, tapi kita tidak bisa memandang rendah diri kita sendiri. Kalau kita terus hidup bodoh dan ceroboh seperti yang kita lakukan sekarang, keluarga Perkins hanya akan semakin memandang rendah kita. Nora menggigit bibirnya. Dia telah memikirkan hal itu selama 2 hari terakhir. Sean juga bisa mengerti kekhawatiran Nora. Nora telah memutuskan semua hubungan dengan keluarga Perkins. Tidak diragukan lagi, keluarga Perkins menunggu untuk melihat Nora mempermalukan dirinya sendiri. Nora jelas ingin memperjuangkan kemuliaan dan membuktikan nilainya bagi keluarga Perkins. Namun, Sean bahkan tidak memiliki perusahaan sendiri dan bisa dibilang gelandangan pengangguran. Dia tidak melakukan apa-apa sepanjang hari, setiap hari. Bagaimana keluarga Perkins bisa memperlakukan orang seperti itu dengan serius? Begitu Sean selesai menghabiskan uangnya, mereka akan kembali ke kehidupan lama mereka yang jompo. Nora sudah bisa membayangkan Yates menuding mereka dan mengejek mereka dengan riang. Sebenarnya, aku sudah melakukannya. Pikir Sean dalam hati sambil menatap Nora. Ada banyak hal yang saat ini dia lakukan. Hanya saja dia tidak perlu memberitahu Nora saat ini. Aku pernah mendengar kalau keluarga Eason telah mendapatkan 2 bidang tanah dan sedang bersiap untuk membangun akar di industri perumahan di kota Riverfall. Ada kabar kalau salah satu bidang tanah yang mereka dapatkan adalah yang terbaik di kota Riverfall. Nora mendesah pelan saat berbagai emosi rumit melintas di matanya. Bab 659. Kamu pikir kamu siapa? Sebenarnya, selama ini dia selalu berusaha membuktikan pada semua orang bahwa Sean lebih baik dari Hawk. Namun, ada satu hal yang Sean tidak akan pernah bisa menang melawan Hawk, dan itu adalah latar belakangnya. Seluruh keluarga Eason ada di sana untuk mendukung Hawk. Selain itu, semua properti atas nama keluarga Eason memberi mereka banyak uang setiap hari. Di sisi lain, Sean tidak melakukan apa-apa setiap hari. Dia sepertinya tidak memiliki mimpi maupun ambisi. Jika itu terus berlanjut, perbedaan antara Sean dan Hawk hanya akan semakin besar. Kudengar harga saham keluarga Eason terus meroket. Mereka semakin kuat dari hari ke hari. Nora merenung selama 2 detik sebelum dia berbicara. Dia tidak cemburu dengan kekuasaan keluarga Eason. Sebaliknya, dia justru khawatir kalau Hawk, yang berpikiran sangat sempit, akan datang mencari masalah dengan Sean saat keluarga Eason semakin berkuasa. Kemudian, dia berpikir, kalau itu terjadi, bisakah kita tetap tinggal di kota Riverfall? Setelah ragu beberapa saat, Sean lalu memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya pada Nora. Tanah bernilai paling tinggi itu pada akhirnya akan menjadi milikku. Juga, harga saham keluarga Eason meningkat karena aku. Saat itu, dia tiba-tiba melihat sekitar 10 mobil mendekati toko dengan kecepatan tinggi. Begitu mereka berhenti dan pintu mobil terbuka, sekelompok pria yang tampak buruk keluar. Sean tiba-tiba berhenti berbicara sembari dia menyipitkan matanya sedikit dan melihat keluar. Apa maksudmu dengan tanah bernilai tertinggi akan menjadi milikmu? Apa yang kamu bicarakan? Nora sedikit mengernyit karena tidak mengerti ucapan Sean. Brak. Tiba-tiba, pintu toko terbuka dengan kasar. Kemudian sekelompok orang bergegas memasuki toko setelahnya. Dalam sekejap,
Ada sekitar 30 pria di dalam toko itu. Beberapa pria yang berdiri di depan mengenakan rompi tanpa lengan dengan tato di seluruh lengan mereka, yang membuat mereka terlihat sangat mengesankan. Karena itu adalah toko kosmetik, ada lebih banyak pelanggan wanita daripada pria. Mereka sangat ketakutan sehingga mereka bersembunyi di sudut saat melihat para pemuda itu masuk. Sean, kita... Nora sedikit gugup dan tanpa sadar meraih tangan Sean. Tidak apa-apa. Jangan takut, kata Sean dengan suaranya yang tenang dan dalam. Sambil menyipitkan matanya, dia berdiri mematung di tempat yang sama. Pada saat itu, dia masih tidak tahu bahwa orang-orang itu datang untuknya. Namun, ketika dia melihat wajah yang tidak asing di antara mereka, tatapan dingin melintas di matanya. Seorang pria, mengenakan pakaian bermerek, mencibir dan perlahan muncul dari kerumunan. Pria itu tidak lain adalah Spencer, pria yang Sean beri pelajaran 2 kali sebelumnya. Sekitar 30 pria memblokir pintu toko sementara Spencer melewati kerumunan dan melangkah maju. Spencer. Nora sedikit mengernyit saat mengenali pria itu. Wow, Nora, kamu masih mengingatku. Sebuah kehormatan besar bagiku. Spencer terkekeh sambil mulai menatap Nora dari atas ke bawah secara terang-terangan. Apa yang kamu inginkan? Nora juga menyadari ada sesuatu yang aneh saat dia berpikir. Sepertinya orang-orang ini di sini untuk berurusan dengan kami. Apa yang aku inginkan? Kamu harus bertanya ke seonggok sampah di sampingmu itu. Spencer menoleh pada Sean dengan mata yang dipenuhi amarah. Dia kehilangan kesempatan untuk bekerja di grup Acton karena Sean. Apalagi, dia sebenarnya ingin mempermalukan Sean ketika dia melihatnya di klub Global River beberapa hari yang lalu. Tidak pernah dia duga dia akan menjadi orang yang diusir dari tempat itu. Bagi anak kaya seperti Spencer, biasanya dialah yang menindas orang. Dia tidak pernah disiksa oleh orang lain sebelumnya. Jadi, dia menyimpan dendam sejak saat itu. Hari ini, akhirnya dia menemukan momen saat Sean sendirian. Karena itu, dia tidak bisa lagi menahan dirinya. Sean, kamu dan dia. Nora berbalik dan menatap Sean bingung. Pantas saja kamu menjadi pengikut Hawk. Kalian berdua orang yang tidak akan belajar kesalahan. Sean menggelengkan kepalanya karena dia sama sekali tidak gugup melihat Spencer membawa banyak pria bersamanya. Haha, kamu masih sesombong itu. Aku tahu kalau Jackson, yang biasanya berada di sisimu, sangat pandai bertarung. Tapi dia tidak ada di sini hari ini. Beraninya kamu masih begitu sombong di depanku. Biar ku beritahu. Aku akan memastikan kamu merangkak keluar dari tempat ini hari ini. Spencer mencibir sambil menunjuk Sean dan mengecam. Setelah mendengarkan perkataannya, Sean bukannya merasa marah tapi merasa lucu sambil tertawa. Spencer hanya tahu bahwa Theo kuat. Dia tidak tahu bahwa Theo dulunya adalah orang yang sulit untuk dihadapi pula. Baru setelah Sean mengalahkan Theo, dia akhirnya mengabdikan dirinya pada Sean. Hanya saja Sean jarang melakukan tindakan apapun saat ada Theo. Karena itu, banyak orang mengira Sean tidak memiliki keahlian apapun. Namun, jika dia tidak pandai bertarung, bagaimana dia bisa menjadi jenderal terhebat bintang 9 dan dewa perang yang tidak terkalahkan, yang membunuh 10 jenderal musuh? Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kamu mengatakan hal seperti itu padaku? Sean bertanya sambil menarik Nora ke belakangnya dan menggulung lengan bajunya ke atas dengan perlahan. Tindakannya terlihat sangat tenang dan nadanya terdengar merendahkan. Haha, aku tidak hanya berani mengatakannya, tapi aku juga berani melakukannya. Aku akan mematahkan kakimu hari ini dan membawa Nora pergi.
Mari kita lihat apakah kamu masih bisa sesombong itu nanti. Spencer menuding Sean dengan jarinya dan berteriak. Sementara itu, setelah menggulung lengan bajunya ke atas, Sean menurunkan lengannya perlahan. Aku penasaran melihat bagaimana kamu akan menghentikanku pergi, kata Sean sambil memegang salah satu tangan Nora. Apa yang kamu ingin lakukan? Spencer dan yang lainnya mulai panik saat melihat betapa tenangnya Sean. Aku akan keluar sekarang. Kamu bisa mencoba menghentikanku kalau kamu berani. Dengan mengatakan itu, Sean langsung menuju pintu menuju keluar. Hajar dia! Spencer mencebik dan segera menyingkir. Kemudian, lebih dari 20 pria berkumpul dan menghalangi jalan Sean. Wush! Seorang pemuda dengan lengan bertato mengepalkan tinjunya dan mengayunkannya ke arah Sean. Plak! Sean menampar pemuda itu tanpa melihatnya. Dengan pukulan keras, pemuda itu termundur beberapa langkah dan mulai mengeluarkan darah dari hidung dan mulut. Di sisi lain, Sean bahkan tidak berhenti sejenak pun. Dia menarik tangan Nora dan terus berjalan keluar. Yang terjadi selanjutnya seperti penampilan dari pihak Sean. Dengan ekspresi tenang di wajahnya, dia hanya menggunakan satu tangan untuk menampar para pria itu. Gerakannya sangat cepat dan kuat. Plak! Biug! Tamparan keras dan jelas terdengar di toko tanpa henti. Semua pria yang ditampar olehnya akan memegangi wajah mereka karena mereka dipaksa untuk mundur. Beberapa bahkan terjatuh ke lantai oleh aksinya. Telinga mereka berdenging dengan kekuatan tamparan itu, dan mereka bahkan tidak bisa berdiri dengan benar. Sean telah menampar 10 pria itu dengan rapi ke tanah dalam sekejap mata. Spencer dan pria yang tersisa tercengang melihatnya. Sedangkan para pelanggan wanita di toko itu membelalakan mata dan menatap Sean kagum. Bab 660, berlutut. Saat orang mengatakan mereka merasakan rasa aman, aku yakin apa yang mereka maksud adalah tindakan yang dilakukannya. Wow! Dia begitu menakjubkan. Apa kamu yakin mereka tidak sedang syuting film atau semacamnya? Banyak gadis muda dan cantik yang ramai berdiskusi sambil menatap punggung Sean. Meski tubuh itu tidak terlihat berotot, sebenarnya dia sangat bisa diandalkan. Dia berdiri di depan Nora, memberikan rasa aman kepada orang-orang di tempat kejadian. Tidak diragukan lagi para pahlawan akan jatuh cinta pada gadis-gadis cantik. Demikian pula, gadis-gadis cantik akan jatuh cinta dengan para pahlawan juga. Kemampuan bertarung Sean yang luar biasa berhasil membuat para pelanggan di toko terkesan. Itu termasuk Nora, yang patuh mengikuti Sean saat itu juga. Dia memegang tangannya saat dia membawanya ke depan perlahan. Sebelum Sean pulih, Nora sudah tahu dia memiliki kemampuan yang mengesankan. Setelah pemulihannya, kemampuan bertarung Sean menjadi beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Saat itu juga, Nora merasakan rasa aman yang kuat ketika bersama Sean. Katakan padaku, apa yang bisa kamu lakukan untuk menghalangi jalanku? Sean menampar pemuda lain ke tanah sambil menatap Spencer dengan merendahkan. Spencer membelalakan matanya tidak percaya, dan dia mulai mundur secara perlahan. Ketakutan melintas di matanya. Dia hanya tahu bahwa Theo kuat dan bukan seseorang yang bisa dianggap enteng. Jadi, Spencer telah memanfaatkan kesempatan ketika Theo tidak ada di sana untuk membalas dendam pada Sean. Dia tidak menyangka Sean akan memberinya pelajaran penting hanya dengan satu tangannya. Berlutut, dan aku akan mengampuni nyawamu. Nada bicara Sean sangat tenang. Namun, ada nada memerintah di dalam kata-katanya, seolah-olah dia telah dilahirkan sebagai raja. Kilatan tajam di matanya membuat orang-orang yang melihatnya diam tidak berkutik. Dalam mimpimu,
Spencer mengatupkan giginya, kakinya bergerak mundur dengan sendirinya. Aku khawatir kamu bahkan tidak bisa memimpikannya. Tatapan merendahkan melintas di mata Sean saat dia melangkah keluar dari toko. Sekelompok pria itu tanpa sadar mundur, bergerak menuruni anak tangga saat Sean maju. Sean menampar siapapun yang menghalangi jalannya. Dia memegang erat tangan Nora dan melangkah keluar toko. Ada banyak pria yang tersebar di belakangnya. Sementara itu, orang-orang di hadapannya memasang ekspresi tegang, dan mereka menelan ludah dengan cemas. Mereka berpikir, pria itu memiliki kelincahan yang mengesankan dan dapat mengalahkan kami dengan mudah dengan sebuah tamparan. Bagaimana kami bisa melawan dia? Tangkap dia! Persetan! Pergi saja! Siapapun yang membunuhnya mendapat 2,1 miliar rupiah dariku. Spencer kembali berteriak ketika dia sudah aman di belakang kerumunan. Jumlah hadiah yang disebutkan itu sekali lagi memperkuat keberanian para pria itu. Para pria itu tersadar kembali ketika mereka mendengar 2,1 miliar rupiah. Jumlah 2,1 miliar rupiah adalah sesuatu yang tidak pernah bisa mereka dapatkan dengan menjadi pemalas selama sisa hidup mereka. Sekarang, mereka bisa dengan mudah mendapatkan 2,1 miliar rupiah jika bisa menghajar Sean. Siapa yang akan menolak tawaran menggiurkan seperti itu? Ketakutan dalam diri mereka berhasil dihilangkan oleh godaan uang. Semburat keserakahan melintas di mata mereka saat kejahatan di dalamnya memunculkan keberanian mereka lagi. Detik berikutnya, mereka serempak menoleh pada Sean seolah dialah uangnya. Hajar dia! Bunuh dia, dan kita akan kaya! Seorang pria muda dengan tato meraung sebelum mengambil tempat sampah di sampingnya dan menyerang ke arah Sean. Tunggu aku. Sebentar lagi aku selesai. Kata Sean tenang, mengelus rambut Nora. Baiklah. Hati-hati. Nora menggigit bibir bawahnya yang berwarna merah muda dan mengangguk. Sean berbalik dan menuruni tangga sambil perlahan membuka kancing kemejanya. Saat itu, keributan itu telah menarik perhatian orang-orang yang lewat di jalanan. Di bawah pengawasan mereka, Sean menuruni tangga dengan mantap sambil melepaskan kemejanya. Wush! Saat itu, si pria bertato membawa tempat sampah mengayunkannya ke arah Sean. Biug! Sean menghindar sebelum menendang tong sampah itu dengan kuat. Tong sampah yang terbuat dari logam itu seketika penyok karena tendangannya yang kuat. Tempat sampah itu menabrak pria bertato itu, membuatnya terbang juga. Apa-apaan? Apa-apaan ini? Apakah mereka sedang syuting film? Apa kamu sedang bercanda? Ini bahkan lebih mengesankan dari sebuah film. Beberapa orang di tempat kejadian berseru kaget. Tanpa ragu, Sean mulai melawan dengan cepat seolah dia adalah harimau yang menyelinap ke kawanan domba. Biug! Plak! Biug! Ah! Suara badan menghantam badan, jeritan kesengsaraan, dan derap langkah kaki terdengar dalam hiruk-pikuk kebisingan. Sementara itu, suara mengerikan dari tulang yang patah sesekali terdengar dari tempat kejadian. Orang-orang yang berkerumun merasa merinding ketika mereka tidak sengaja mendengarnya. Ketika para penonton melihat Sean menjentikan lengan seorang pemuda, mereka akhirnya menyadari dia tidak sedang syuting film. Mereka merenung. Mereka sudah pasti tidak sedang syuting film. Siapa yang akan mematahkan tulang seseorang saat syuting film? Setelah 2 menit, Sean perlahan menarik tinjunya dan berdiri diam. Dia mengalahkan semua pria itu sendirian dan mengakhiri pertempuran dengan mudah. Tanpa memandang usia atau jenis kelamin, para penonton menatapnya dengan kagum. Belasan pria itu berbaring di tanah sambil meratap kesakitan di dekat kaki Sean. Di sisi lain,
Sean mengarahkan tatapannya pada Spencer.